Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang manajemen konflik dan stres. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan memperkenalkan anggota dari kelompok 12. Jadi, pada kelompok 12 ini terdiri dari 3 anggota. Saya Deva Puspitasari, Nurul Fitriani, Muhammad Kirana Rijali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang agenda yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Jadi ada tiga tahapan agenda dalam presentasi kali ini. Yang pertama, kita akan mengenal apa itu konflik kerja. Yang kedua, bentuk, jenis, dan juga penyebab munculnya konflik kerja. Yang ketiga, kita akan mengetahui cara mengelola konflik kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada tahapan pertama, yaitu konflik kerja. Konflik kerja adalah ketidaksesuaian, perselisihan, atau pertentangan antara dua orang atau dua kelompok dalam suatu organisasi atau perusahaan. Karena adanya hambatan, perbedaan komunikasi, nilai, status, tujuan, dan juga sikap. Dan itu akan membuat kedua orang itu akan saling terganggu. Nah, karena hambatan itu akan muncul terjadinya konflik. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nurul Fitriani. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk konflik kerja. Yang pertama ada konflik hierarki, yaitu konflik yang terjadi pada tingkatan hierarki organisasi. Contohnya konflik antara komisaris dengan direktur utama. Terus yang kedua ada konflik fungsional. Konflik fungsional ini yaitu konflik yang terjadi dari bermacam-macam fungsi departemen dalam suatu organisasi. Contohnya kayak konflik yang terjadi antara bagian produsen dengan bagian pemasaran. Dan yang ketiga ada konflik staf dengan kepala unit. Nah, konflik staf dengan kepala unit itu yaitu konflik yang terjadi antara pemimpin unit dengan stafnya, terutama staf yang berhubungan dengan wewenang atau otoritas kerja. Yang keempat itu ada konflik formal informal. Konflik formal informal ini yaitu konflik yang terjadi yang berhubungan dengan norma yang berlaku di organisasi informal dengan organisasi formal, yaitu contohnya pemimpin yang menempatkan norma yang salah pada organisasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis konflik kerja. Yang pertama ada konflik intra-individu, yaitu konflik yang dihadapi atau dialami oleh individu dengan dirinya sendiri karena adanya tekanan peran dan ekspektasi dari luar yang berbeda dengan keinginan atau harapannya. Yang kedua ada konflik antar individu, yaitu konflik yang terjadi antara individu yang berada dalam satu kelompok ataupun antara individu yang berada di kelompok yang berbeda. Contohnya konflik antara X dan Y yang kebetulan bekerja pada bagian yang sama di sebuah perusahaan. Yang ketiga ada konflik antar kelompok, yaitu konflik yang bersifat kolektif antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Contohnya konflik antara kelompok kerja A dan kelompok kerja B di dalam bagian yang sama. Yang keempat ada konflik organisasi, yaitu konflik yang terjadi antara unit-unit organisasi yang dapat bersifat struktural dan fungsional. Contohnya yang klasik adalah konflik antara fungsi staf dan fungsi lini. Selanjutnya di sini ada penyebab konflik kerja. Yang pertama ada ketergantungan tugas. Jika kedua individu atau kelompok tergantung satu sama lain dengan cara sedemikian rupa untuk keberhasilan pelaksanaan tugasnya, maka konflik kerja mungkin terjadi jika keduanya mempunyai tujuan-tujuan atau prioritas-prioritas yang berbeda. Yang kedua ada
kekaburan batas-batas bidang kerja. Konflik kerja mungkin sekali terjadi bila mana batas-batas bidang kerja tidak jelas, yang dikarenakan adanya tumpang asuh tanggung jawab atau ketimpangan dalam tanggung jawab, dan satu pihak berusaha untuk melakukan lebih banyak pengendalian atas perilaku-perilaku yang mengalihkannya menyerahkan bagiannya dalam pelaksanaan aktivitas-aktivitas yang tidak sesuainya. Yang ketiga, persaingan terhadap sumber-sumber. Salah satu sumber konflik kerja penting adalah persaingan terhadap sumber-sumber seperti dana anggaran, ruang pegadaian bahan, personalia, serta pelayanan pendukung. Yang keempat, masalah status. Konflik status disebabkan oleh persepsi atau ketidakadilan dalam hal penugasan kerja, kondisi-kondisi kerja. Jika seorang individu atau perusahaan percaya bahwa mereka menerima keuntungan-keuntungan atau kesepakatan-kesepakatan yang lebih sedikit daripada yang sepatutnya ia dapat. Yang kelima, rintangan-rintangan komunikasi. Tidak memadai komunikasi dapat mendukung berkembangnya konflik. Semua bayang merintangi persetujuan antara dua kelompok yang posisinya saling melengkapi. Tidak adanya sasaran-sasaran komunikasi yang memadai dapat menghambat usaha-usaha untuk mencapai koordinasi dua kelompok yang tugas pekerjaannya bergantungan. Yang keenam, sifat-sifat individu. Kemungkinan terjadi konflik kerja sebagai ditentukan oleh sifat kepribadian masing-masing pihak. Dalam suatu tinjauan riset tawar-menawar menyimpulkan bahwa perilaku konflik mudah terjadi bila satu pihak sangat dogmatis dan otoriter serta rendah harga dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya adalah manajemen stres. Pengertian manajemen stres sendiri adalah kemampuan penggunaan sumber daya manusia secara efektif untuk mengatasi gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang muncul karena tanggapan atau respon. Tujuan dari manajemen stres sendiri adalah untuk memperbaiki kualitas hidup individu itu agar menjadi lebih baik. Cara mengatasi stres melalui pendekatan individu. Yang pertama, penerapan manajemen waktu. Sebisa mungkin kita menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Misalkan dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore bisa digunakan untuk bekerja, dan setelah itu kita bisa beristirahat dan kembali ke rumah. Yang kedua, penambahan waktu olahraga. Penambahan waktu olahraga sendiri bisa dilakukan dari jam 5 sampai jam 6 sebelum berangkat kerja, atau misalkan selepas pulang kerja, bisa dilakukan pada malam hari. Nah, yang ketiga, pelatihan relaksasi. Pelatihan relaksasi sendiri bisa dimanfaatkan dengan kita melakukan meditasi seperti yoga, dan bisa dilakukan pada saat akhir pekan. Kemudian yang ketiga, perluasan jaringan dukungan sosial. Kita bisa memperbanyak teman kita baik di luar kantor ataupun di dalam kantor. Misalkan kita tetap sharing atau ngobrol bersama teman-teman kita yang lain. Penyebab stres sendiri ada 3, yang itu dari faktor lingkungan, faktor organisasional, dan faktor personal. Faktor lingkungan terdiri dari ketidakpastian ekonomi, misalnya para pekerja yang cemas terhadap ekonomi mereka. Yang kedua, ketidakpastian politik bisa disebabkan oleh peperangan perebutan kekuasaan. Yang ketiga, perubahan teknologi, misalnya dengan adanya muncul teknologi baru dan para pekerjanya belum bisa menguasai teknologi tersebut. Yang kedua, faktor organisasional, yaitu yang terdiri dari tuntutan tugas, misalnya desain pekerjaan individual, kondisi pekerja, dan tata letak fisik pekerjaan. Yang kedua, tuntutan peran,
Misalnya ada peran beban yang berlebihan dalam organisasi. Yang ketiga, tuntutan antar personal. Misalnya tidak adanya dukungan dari pihak tertentu atau terjadinya hubungan yang buruk. Nah, faktor yang ketiga maksud saya itu adalah faktor personal. Faktor personal sendiri terdiri dari persoalan keluarga. Misalnya kesulitan dalam mencari nafkah dan retaknya hubungan keluarga. Yang kedua, persoalan ekonomi. Misalnya apa yang dimiliki tidak memenuhi apa yang didambakan. Sesuatu yang kita inginkan tidak seperti yang kita butuhkan. Yang ketiga, berasal dari kepribadiannya sendiri. Dan yang terakhir, dari berbagai masalah yang telah disebutkan tadi, baik dari masalah yang dihadapi secara personal, organisasi, dan lingkungan. Hal semacam itu dan sangat tidak diharapkan setiap orang dalam kondisi apapun, terutama dalam pekerjaan. Organisasi pun sangat tidak ingin setiap anggotanya mengalami permasalahan. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.